Shalom, selamat malam sahabat Skylight. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Blessing in the Spirit. Apa kabar semuanya sahabat Skylight? Senang kita bisa diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini saya bersama dengan seorang evangelis, Ibu Dena Turangan yang cantik. Apa kabar Bu? Selamat malam. Baik, puji Tuhan. Dikasih rapat baiknya Pak. Oke, selamat malam ya Bu. Baik, apa kabar semua? Luar biasa tentu saja. Iya, beliau evangelis Ibu Dena dari PT Families ya, Families. Betul. Oke, Anda bisa konseling ataupun mau tanya jawab bisa di 0821 9000 1975. Sekali lagi di 0821 9000 1975. Oke. Ibu senang sekali bisa berjumpa hari ini ya. Salam kenal dengan semua sahabat-sahabat Skylight. Dan kita percaya bahwa topik hari ini atau tema hari ini tidak selalu dengan tangan, tetapi setidaknya dengan bayangan. Ini agak politis atau apa gimana ya gitu? Iya, sebenarnya memang puji Tuhan latar belakang juga dari seni. Memang kalau sekolah tidak di bagian seni, tapi senang baca tulis puisi seperti itu, baca Mazmur misalnya. Iya. Oke. Jadi saya begini, wah ini judulnya begitu menarik juga, politis dan tidak selalu dengan tangan, tetapi setidaknya dengan bayangan. Oke, kami persilakan untuk Ibu Dena. Baik, semua yang sama-sama dengan kami di sini, kita akan memulai perenungan firman Tuhan kita pada kesempatan ini. Ya, sebelumnya kita tentu akan berdoa minta pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan agar kiranya firman Tuhan yang nanti akan saya bawakan sebagai renungan akan menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini selayaknya kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana ada setelah kami beraktivitas sepanjang hari, dan saat ini Tuhan, kami boleh menikmati dan kami boleh merasakan Tuhan beserta dengan kami karena kami ada dalam keadaan yang baik. Terima kasih untuk pertolongan-Mu sepanjang hari dalam aktivitas kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kesempatan yang indah, kami akan sama-sama mendengar, merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang dipercayakan saat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, kiranya Engkau urapi dengan urapan yang khusus. Hamba yang terbatas ini, Roh Kudus, Engkau tidak terbatas, biarlah pemakaian Tuhan bagi hamba-Mu. Dan setiap yang mendengarkan, baik melalui live streaming Facebook maupun media-media yang lain nantinya Tuhan tolong. Demikian juga dengan radio yang dipakai, frekuensi yang digunakan, semuanya Tuhan berjalan dengan baik, menjangkau setiap jiwa-jiwa. Dan kiranya berkat firman-Mu bisa menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Roh Kudus menuntun kami, dan kami siap, kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ini adalah kesempatan yang indah karena bagi saya kesempatan yang pertama, karena kemarin juga waktu diundang saya juga masih membicarakan dengan suami, tentu karena keluar malam. Tetapi puji Tuhan, saya percaya semua Tuhan yang adakan dan Tuhan yang memberikan kesempatan. Saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah didahului bahwa tema yang saya beri pada kesempatan ini adalah tidak selalu dengan tangan, tetapi setidaknya dengan bayangan. Mari sama-sama kita akan melihat sebenarnya rahasia apa yang terkandung di dalam renungan firman Tuhan yang saya beri tema sepertinya dalam
ada kesan-kesan puisinya. Kita akan melihat dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 5, mulai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, kita akan ikuti secara bersama. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12, kita mulai. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Dan 13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan 14, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Puji Tuhan, sebuah pembacaan yang indah tentu ya, karena diakhiri dengan kabar baik, kesembuhan. Nah saudara, memang saya terfokus pada ayat yang ke-15. Di sana dikatakan setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama sudah melewati 10 malam. Kalau dari denominasi saya itu 10 malam berturut-turut kita ada doa sepanjang malam atau doa malam. Dan kemudian kita sudah sama-sama dalam ibadah memperingati ketuhanan Roh Kudus. Nah, kisah ini sebenarnya diawali daripada kisah para rasul yang pertama. Bagaimana di ayat yang 8 di sana dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yehuda dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ini terrealisasi seperti yang sudah kita baca pada ayat-ayat tadi. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus tentu kita juga mengetahui amanat agung. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak akan baca di bagian kitab Matius, tapi dalam Markus 16. Di sana dikatakan ayat 15, 16, 17 demikian. Sampai 18 kita baca, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Nah, saya dan saudara dalam kategori orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, kitalah orang-orang percaya ini. Nah, kita akan menerima, kata firman Tuhan, mereka, yaitu kita ini akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan, kita juga ayat 18, memegang ular dan sekalipun meminum racun tidak akan mendapat celaka. Saya lanjutkan, mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 20, kita lompat. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, kita kembali lagi dengan tema kita, tidak selalu dengan tangan, tetapi setidaknya dengan bayangan. Apa sih sebenarnya rahasia firman Tuhan yang tentu pertama sudah datang dalam kehidupan saya sebelum saya sampaikan? Saya percaya ketika firman Tuhan itu datang terlebih dahulu kepada orang yang nanti akan membagikannya, itu akan menjadi hal yang kuat, karena tentu sudah menjadi bahagian kehidupan dari pengkhotbah tersebut. Dalam hal ini yang dipercayakan adalah saya. Nah, tidak selalu dengan tangan, tetapi setidaknya dengan bayangan. Kita sama-sama melihat bahwa orang percaya itu kan tadi dikatakan sudah menerima kuasa ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang ingin saya uraikan di sini, setidaknya ada 3 bagian. Pertama, saudara, di dalam Tuhan, kita orang yang percaya, orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, punya sesuatu untuk dirinya sendiri. Itu modal kita. Seperti halnya dikatakan di dalam Kisah 5 ayat 13. Mereka itu sangat dihormati orang banyak.
Ada sebuah penghargaan, ada sebuah penghormatan yang akan kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menerima kuasa itu. Itu tidak bisa dipungkiri, saudaraku. Dan bahkan dikatakan di dalam Markus 16, kita sudah baca ayat 18a tadi, memegang ular dan sekalipun mereka minum racun tidak mendapat celaka. Itu sesungguhnya sebuah modal bagi saya dan saudara, sebuah pegangan bagi kita bahwa saya dan saudara ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sesuatu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, sebuah potensi. Bahkan di sini luar biasa sekali, tidak mendapat celaka. Jadi kita ada keselamatan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, saudara, kita akan perhatikan bahwa di dalam Markus 16 ayat 17 di sana dikatakan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan di bagian Markus 18, saudara, di bagian B, di sana juga mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, ya, dan orang itu akan sembuh. Jadi yang kedua, bagian yang kedua harus kita ingat baik-baik, ketika kita sendiri punya kuasa untuk modal kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, di mana ada penghormatan, di mana kita bisa selamat dalam jalan-jalan kehidupan kita, dalam beraktivitas tentunya. Kita juga punya sesuatu dari tangan kita untuk orang lain. Ya, ada sesuatu dari tangan kita. Jadi di sini ditekankan bahwa ada sebuah rahasia bahwa kita ini bukan untuk kita sendiri, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, sesuatu di tangan kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam hal ini dicontohkan orang sakit sembuh. Nah, yang ketiga, saudara, ternyata juga hal yang mungkin kadangkala secara kehidupan pribadi kita tidak sadari bahwa di dalam kita ada sesuatu hal yang lain yang berbeda, yaitu bayangan kita sendiri, yang ternyata juga, saudara, ada pengaruhnya, ada dampaknya bagi orang lain. Nah, tentu saudara, kalau bayangan kita mungkin tidak menyadari itu, ya, seperti itu ya. Kita punya sesuatu dari bayangan kita. Kisah 5 ayat 16, dan mereka semua disembuhkan tadi. Kita punya sesuatu dari bayangan kita. Pertama, poin penting bagi kita adalah semua orang punya bayangan. Perhatikan ini, semua orang punya bayangan. Anda dari kalangan manapun, dari latar belakang manapun, dari profesi apapun, kalau Anda manusia, Anda punya bayangan. Ya, betul kan? Tidak mungkin kita tidak punya bayangan. Jadi dalam hal ini firman Tuhan mengajak saya dan saudara untuk jangan minder, jangan merasa rendah diri dan melihat potensi orang lain yang mungkin mereka kok bisa ya menyembuhkan orang sakit, ada mujizat, ada karunia supranatural kepada oknum-oknum tertentu yang kadangkala itu justru membuat kita terlalu mengkultuskan orang tersebut. Padahal diri saya dan saudara ketika kita percaya dan menerima Roh Kudus, bayangan kita juga harusnya kita sadari boleh menjadi berkat untuk orang lain. Nah, saudara di dalam Tuhan, dari hal ini saya katakan tadi, kita punya sesuatu dari bayangan kita, dan semua orang punya bayangan, dan tentu semua orang punya sesuatu. Yang kedua, poin yang harus kita lihat bahwa orang lain membutuhkan saya dan saudara. Seperti halnya Petrus ketika dia lewat, saudara, kita kembali ke ayat tadi. Di dalam Kisah Para Rasul itu, setidak-tidaknya ya, Petrus lewat, mereka mengharapkan sesuatu dari Petrus tanpa menyentuh, bayangan saja kiranya dapat menyembuhkan mereka. Itu menjadi sebuah realita yang kita tidak bisa pungkiri, dan ternyata ayat 16 mereka semua disembuhkan. Memang tidak lepas tentunya dari usaha dan dari iman dari kita, tetapi pengaruh dari sesuatu yang disebut dengan bayangan itu tidak bisa dipungkiri dalam setiap orang percaya. Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus,
Nah, mereka ketika itu begitu membutuhkan kesembuhan, membutuhkan Petrus, dan ini juga akan kembali kepada saya dan saudara. Kita harus menyadari bahwa kehidupan kita dibutuhkan banyak orang, ya. Bolehkah kita menjadi sebuah teladan? Bolehkah kita menjadi sebuah inspirasi? Dan sering-seringlah lewat, saudara. Lewat dalam pengertian apa? Sering-seringlah kita peduli dengan orang lain. Seperti halnya Petrus yang lewat saja bayangan bisa menyembuhkan, dan itu dinantikan orang banyak. Diharapkan kita sering-seringlah lewat, sering-seringlah menyapa orang. Saya tulis demikian, saudara, sering-seringlah tersenyum. Ya, bayangan itu sesuatu yang tidak merugikan saya dan saudara, betul? Itu senyuman kita atau ucapan selamat kita, ucapan kita memberikan semangat kepada orang, atau juga kalau kita kembali kepada medsos, tidak rugi loh kalau kita kasih super, kasih like, ya, kasih komen tentang postingan-postingan orang lain, selama memang postingan itu adalah postingan yang positif. Kita memberikan support, bahkan juga saudara, mari juga kita memberikan kesempatan kepada orang lain, misalnya untuk mendapatkan hal yang baik. Kadang-kala kita merasa bahwa kita itu hanya bisa berbuat dengan apa yang kita miliki, dengan barang misalnya. Tetapi ketika kita memberikan kesempatan, itu juga bagian dari yang disebut dengan bayangan kita. Amin? Ya, seperti itu. Jadi kita juga bersyukur dengan orang yang bersuka cita, bukan malah kita iri. Itu juga bagian dari kita menjadi bahagian dari orang lain. Kalau kita pergi ke tempat duka, kita juga menjadi bahagian dari mereka, untuk sama-sama berduka, berempati dengan mereka. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya dan saudara orang percaya itu punya sesuatu dari bayangan kita. Amin. Dan yang ketiga, bila kita juga dipercayakan tangan, seperti halnya Petrus menjamah orang sakit dengan tangannya sembuh, jangan kemudian kita maunya kita selalu memberi dengan tangan. Artinya kita membatasi dengan bayangan kita sendiri. Saya ingin bicara begini, Bapak Ibu. Banyak orang yang bukan tidak mau melihat orang lain senang atau bahagia, tetapi kenapa sih mereka tidak mau membagi kebahagiaan kecil, kebahagiaan sederhana dengan orang lain? Padahal itu tidak akan mengurangi sesuatu dari apa yang kita miliki di tangan kita. Kadang-kala orang itu menganggap bahwa semua itu harus kita berikan dengan tangan kita. Iya, betul, itu baik, tapi jangan membatasi hal-hal yang sebenarnya mungkin kita pikir hal kecil. Karena ketika kita hanya terfokus dengan memberikan sesuatu dari apa yang ada di tangan kita kepada orang lain, di sana terselip suatu niat hati yang mungkin kita tidak sadari butuh pengakuan. Ya, benar kan? Seperti itu. Semua harus dengan kita. Padahal, saudara, kita punya bayangan. Jangan membatasi diri, harus semua keluar dari kita. Mungkin aspek kehidupan kita itu berdampak dengan orang lain. Kita beri, itu juga bagi mereka. Ya, tidak akan berkurang apa yang kita miliki, tetapi kita telah berbagi dengan orang lain. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga melihat bahwa kita kalau berbagi dengan orang lain itu dalam hal bayangan itu tidak akan rugi. Ya, tidak akan rugi, tidak akan ada sesuatu yang berkurang dari kita, betul bukan? Nah, makanya kita potensikan itu, saudara. Karena kita juga sendiri sebenarnya sudah memiliki sesuatu yang tadi saya katakan pertama tadi, penghargaan, kuasa memegang ular, dan yang lain. Ada orang di sana yang mungkin di dalam kehidupan kita semua, dia selalu harus melalui dia. Tidak harus, saudara. Kalau memang engkau bisa dengan bayanganmu, kenapa harus dengan tanganmu? Iya. Ya, itu maksud saya tadi, saudara, ya. Kalau kita punya dari tangan kita, apa salahnya juga kita berbagi dari bayangan kita?
hal-hal kecil, hal-hal sepele jangan selalu lewat dari tangan kita. Itu yang ketiga, kita punya sesuatu dari bayangan kita. Dan bagian yang keempat, bagian yang terakhir, setiap orang saya katakan tadi punya bayangan. Ya, di bagian pertama, setiap orang tanpa kecuali punya bayangan. Hal yang keempat yang ingin saya bagikan, poin penting bagi kita semua. Tetapi harus kita ingat, bayangan tidak akan terbentuk tanpa ada cahaya. Jadi kalau kita kemudian pikir, oh gara-gara kita, ya, gara-gara kita berteman dengan seseorang, kemudian yang satu ini dapat berkat dari orang itu melalui kita jadi semacam pahlawan bagi dia, kan memang tidak ada yang rugi ya. Kalau misalnya kita memperkenalkan atau melalui kita dia dapat pekerjaan, melalui kita dia berteman baik dengan orang-orang penting seperti itu, kita sebenarnya dalam kategori bayangan kita. Tidak ada yang keluar dari tangan kita, bukan? Tetapi harus kita ingat, walaupun hal dari soal bayangan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada cahaya. Amin. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita harus ingat, kita tidak boleh sombong. Ya, kadang-kala kita merasa, kalau bukan kita, kalau bukan saya, dia tidak seperti ini, ya. Kalau tidak melalui lobi saya atau apapun itu, saudara. Sekali lagi, bayangan tidak akan terbentuk tanpa ada cahaya, dan cahaya itu dari Tuhan. Bukankah saya dan saudara itu sudah memiliki cahaya itu sendiri? Nah, bukan juga tidak mungkin ketika kita berbagi cahaya, mereka tidak hanya mendapatkan bayangan, tetapi mereka juga akan menikmati cahaya dan untuk menjadi bayangan juga kepada orang yang lain. Tetapi kembali saya ingin tekankan begini, saudara, jangan sombong dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu. Entahkah itu dari tanganmu, entahkah itu dari bayanganmu, semua ada sumbernya dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi tidak selalu dengan tangan, tetapi setidak-tidaknya dengan bayangan. Ya, untuk memotivasi kita semua bahwa kita punya sesuatu yang indah dari Tuhan, yang dimiliki oleh semua kalangan tanpa kecuali. Dan ini juga bicara tentang apa? Kalau kau tidak punya dari tanganmu, setidaknya berilah dari bayanganmu. Kalau kau tidak punya uang, tidak punya barang, setidaknya berilah senyumanmu. Amin, saudara. Kalau kau tidak punya barang atau tidak punya uang, juga setidaknya berilah harapan dan kesempatan. Ya, demikian firman Tuhan, saudara, bahwa tidak selalu dengan tangan, tetapi setidaknya dengan bayangan kita bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sahabat Skylight, kita sudah menikmati berkat Tuhan, tidak selalu dengan tangan, tetapi setidaknya dengan bayangan. Ini Ibu masih ada waktu, masih ada 30 menit lagi, ya, kurang lebih ya 20 menit lah gitu. Jadi saya mau bertanya, secara itu kan bagaimana ya, tidak selalu dengan tangan, tetapi setidaknya dengan bayangan. Ini diinspirasikan dari firman Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat memahami bahwa Tuhan itu menggunakan cara-cara tidak terduga untuk melakukan pekerjaannya, seperti melalui bayangan Petrus. Jadi itu gimana? Iya, sebenarnya Petrus sendiri kan tidak mengetahui. Iya, kalau bayangan. Kalau dia itu diharapkan, kalau dia itu dinantikan, kalau ternyata bayangan juga menjadi jawaban doa bagi orang yang menantikan dia. Iya. Nah, sekarang firman Tuhan juga mengingatkan saya dan saudara, kita semua, bahwa ada sebuah potensi yang seperti itu yang sebenarnya mungkin kita tidak sadari. Tapi dari pengalaman Petrus, kita melihat bahwa wah, ternyata kita punya itu. Ada sesuatu. Iya, ada sesuatu. Jangan kemudian kita melihat diri kita, menganggap kita tidak punya apa-apa, padahal kita punya bayangan itu. Ya kan? Jadi kita ternyata diharapkan orang lain kok. Kita ternyata dinantikan orang lain. Betapa kita punya sesuatu yang berdaya guna bagi orang lain.
Ya, soal Iya. nanti mujizat atau penumpangan tangan dan lain-lain itu nanti perkara dari pribadi lepas pribadi, itu karunia khusus. Amin. Ya, tetapi kalau dari peristiwa ini ternyata semua orang ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, dia punya sesuatu. Ada kuasa sebenarnya ya di dalam Iya, dirinya. tanpa dia sadari. Tapi Iya. harusnya setelah kita melihat peristiwa ini, kita Iya. harus sadari dong, dan kita pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Seperti itu. Amin. Iya. Kalau pikir-pikir Petrus juga nggak nyangka kalau Iya, bayangannya betul. "Ih, bisa sembuh orang, bisa Iya. mengaku ya, Betul. bisa bangkit orang mati. Dan ya begitu kan? diharapkan. Dan sangat diharapkan. Iya, Kita iya, kan iya. banyak sekali waktu zaman itu kan Iya. mungkin dokter kurang gitu, tabib-tabib di sana Iya. kurang. Jadi dibutuhkan sekali mujizat. supaya Apalagi kalau kita Tuhan- sudah tahu, Amin. banyak-banyaklah berbuat dengan bayangan kita. Amin. Puji Seperti Tuhan. itu. Iya, ini lagi ada pertanyaan nih. Iya. Jadi apa sih Ibu Dena itu peran iman dalam mempercayai Tuhan dapat melakukan mujizat dengan cara-cara yang tidak biasa seperti itu? Iya, sebenarnya saya tadi sudah sentil masalah iman. Hmm. Ya, dalam hal ini manusia itu hanya sebagai alat sebenarnya. Iya, iya. Tetapi tentu yang mereka harapkan adalah kuasa dari Tuhan itu sendiri. Iya. Tetapi kalau kita melihat dari peristiwa ini, Hmm. ternyata bertambah banyak Iya. terus. Iya. Jadi mereka melihat tentu mungkin wadahnya adalah mujizat, Iya. ya. Tapi kembali lagi, nanti mereka akan menjadi seorang yang akan dituntun secara pribadi oleh Roh Kudus. Iman mereka tentu mereka taruh kepada Tuhan sendiri, Iya. Yesus sendiri melalui pekerjaan dari Petrus, pengasuh Iya. Petrus misalnya, Iya. seperti itu. Jadi perlu iman, tetapi itu sebenarnya juga begini. Di dalam peristiwa tadi kita melihat bahwa ada orang-orang sakit yang dibawa. Iya. Yang sengaja dibawa ke Ya, sengaja dibawa, Petrus. Iya. ditaruh supaya Bayangan. setidak-tidaknya Iya. bayangan lewat di situ, Iya, ya iya, kan? Mungkin iya. mereka sudah menyadari bahwa keterbatasan Petrus untuk menjamah satu demi satu itu tidak bisa di dalam kerumunan orang misalnya atau kebanyakan orang. Tapi ada sebuah iman yang mereka taruh di situ, dan ada kalanya bukan iman dari orang yang sakit itu sendiri, Iya, iya. karena dibawa. Iya. Tadi Jadi- juga dikatakan Jadi dibawa. bantuan iman dari Ya. orang-orang Ya. yang membawa Ya, itulah penting dari kehidupan saya dan saudara untuk peduli dengan orang. Iya. Ternyata iman kita juga itu bisa mendatangkan sebuah mujizat bagi orang lain. Amin, amin. Dan tentu tidak menutup kemungkinan orang itu ketika dia mendapatkan mujizat dari Tuhan, dia juga bisa percaya. Iya. Jadi banyak macam cara itu kita menjadi bahagian orang itu untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Seperti itu. Oke. Ini kalau mungkin ada Ibu Dena sendiri punya pengalaman soal seperti ini, kalau bisa bagi di kesempatan ini. Soal iman, Iya, yang bayangan itu. Kan biasanya tangan. ya biasanya biasanya tangan. Sebenarnya memang, aduh nanti terlalu Gak apa-apa. Ini kan kita satu kesaksian yang dialami secara pribadi. saya sebenarnya posisinya selalu menempatkan diri untuk bertanya ke Tuhan, Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan? Tetapi memang kadang-kala mungkin secara tidak langsung itu mereka tidak merasakan tangan saya, Iya. misalnya sesuatu yang keluar dari kami yang berupa fisik atau apapun itu, tetapi misalnya begini, saudara, saya tipe orang yang suka mengajak teman Iya. untuk sama-sama, artinya begini, sama-sama bersukacita dengan saya misalnya, atau kalau misalnya ada sesuatu yang saya pikir mereka dalam keadaan yang tidak baik, ada sesuatu yang mungkin menyakiti hati mereka, saya
memberikan semangat seperti itu, memberikan semangat atau apa ya istilahnya, atau dalam hal ini misalnya sudah dalam pelayanan misalnya pelayanan dalam saya menentukan sesuatu yang harus ini harus jadi WL, ini harus jadi ini, saya tidak melihat dari sisi yang oh dia itu pimpinan, dia itu apa. Dan biasanya kalau misalnya ada beberapa orang di situ, saya suruh mereka untuk main game, misalnya home pimpa begitu. Nah, salah satu yang di situ yang menang dia yang mendapat kesempatan untuk misalnya pelayanan. Ya, tentu kalau pelayanan kan ada sesuatu lah ya didapat. Jadi kesempatan begitu saya berikan kepada mereka seluasnya dengan tidak melihat latar belakang atau apapun itu, dan selalu saya mau bersifat untuk adil. Ya kan kalau bermain kan adil kalau ditunjuk, aduh. Jadi ada challenge seperti begitu. Biasanya seperti itu dalam persekutuan PT Families ya. Jadi PT Families itu saya tambahkan, PT Families itu dari kata Prasetyo Turangan, suami saya Dr. Eko Prasetyo, saya Dina Turangan, Families keluarga. Ditambah IS di belakang karena keluarga yang banyak. Jadi bukan keluarga secara darah tetapi secara rohani, di mana di situ hamba Tuhan, gembala-gembala sidang yang undang kami pelayanan, dan kami catat, kami urutkan, kami kunjungi. Ketika dikunjungi, kami akan tawarkan kalau mau masuk dengan kami untuk setiap bulan ada ibadah rutin. Nah itu sudah berlangsung, ini sudah tahun ketiga, jadi tanggal 13 Juni 3 tahun genap. Baru dari grupnya 2022. Memang masih terlalu baru, tapi kita sudah ada 140 lebih hamba Tuhan di dalam. Wow, itu sangat membantu ya. Apalagi kan ada hamba Tuhan nggak sama rata istilahnya. Mengerti maksud saya. Jadi betul. Kebutuhan mereka juga dibantu ya, luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan seperti hal begini, saya kalau misalnya diberikan kesempatan Tuhan untuk ada perjalanan berlibur lah, healing, saya selalu berpikir untuk bagaimana saya menikmati dan orang lain menikmati. Seperti itu. Tuhan, apa ya Tuhan kira-kira supaya tidak menjadi egois begitu. Jadi belajar berbagi dengan sesama. Dari contoh yang tadi mungkin yang simple seperti ini, saya memang suka untuk jalan-jalan, suka healing, suka berlibur. Tentu itu untuk kepentingan saya, dan memang ada duri dalam daging yang kalau disaksikan terlalu panjang, ya. Dimana kalau saya jalan-jalan itu saya boleh bilang berkurang. Merefresh gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Jadi saya ketika mau jalan-jalan, saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan. Sebenarnya kan nggak rugi karena itu kan kepentingan saya, ya kan? Sekali mobil, sekali mobil aja satu kali. Bensin semuanya kan sebenarnya untuk saya, tapi bisa berbagi dengan orang seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi keramaian juga Tapi ya juga banyak juga hamba Tuhan kan, kalau lihat itu hamba Tuhan juga butuh healing. Karena itu yang kami terlalu banyak mereka di mimbar, terlalu banyak mereka dengan jemaat, itu kan kemelut yang membuat mereka perlu refresh. Manusia itu punya tubuh, jiwa dan roh. Roh kita mungkin kuat, tapi jiwa kita perlu healing. Iya betul. Karena biar bagaimana mental karakter itu terbentuk dari jiwa juga. Oke, puji Tuhan. Waktunya masih banyak nih. Sekarang Bella ingin bertanya bagaimana kita dapat menerapkan prinsip tidak selalu dengan tangan, tetapi setidaknya dengan bayangan dalam pelayanan kita kepada orang lain. Jadi ada prinsip. Tentu
prinsip yang pertama bahwa kita ini hanya penyelenggara, kita ini hanya pengolah, Iya. atau dalam hal pelayanan kita ini hanya alat. Jadi jangan hanya mementingkan diri sendiri seperti itu. Jadi dari prinsip tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois itu, kita akan bisa mengerti bahwa ada sesuatu yang Tuhan titip di kita, entahkah itu dari tangan kita, entahkah itu dari bayangan kita, yang harus kita bagikan untuk orang lain. Jadi bukan punya kita sendiri, seperti itu. Ya, puji Tuhan. Ya, Ya, luar biasa ini. Bisa ini juga bagi bagaimana apa pelajaran yang kita dapat ambil dari pengalaman orang-orang ya yang dibawa keluar ke jalan raya agar bayangan Petrus dapat mengenai mereka. maksudnya yang Jadi, orang pelajaran apa Oh, ya. yang kita ambil dari pengalaman orang-orang tersebut gitu. yang Dari- membawa atau yang sakit. bisa dua-duanya Oh, ya. juga. Tentu kalau yang membawa itu juga bicara tentang kepedulian. Ya, bagaimana mereka menyediakan waktu khusus, tenaga tentu, karena orang sakit itu kadang-kadang tidak bisa jalan sendiri. Iya. Jadi kembali lagi manusia itu adalah makhluk sosial dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang lain dan dalam kebersamaan itu hal yang baik. Iya. Seperti halnya lagu rukun cinta satu dengan yang lain, seperti itu ya. Jadi ada rasa empati kita dengan orang lain, berkepedulian dengan orang lain. Dan tentu memang itu akan diawali dulu dari orang yang dekat dengan kita. Iya. Nah, orang yang dekat itu punya perasaan, punya hati. Betul. Nah, sementara orang Kristen itu diajarkan untuk punya perasaan, untuk punya hati, untuk punya kasih, bukan hanya kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Jadi bisa berdampak juga bagi orang lain, seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari orang yang sakit ini tentunya, ketika dia diberikan kesempatan untuk diantar, itu kan dia dapat kesempatan kan, karena mungkin dia nggak bisa jalan sendiri. Tentu dia akan merasa dia andil. Maksud begini, dia itu ternyata di care sama orang lain. Ternyata orang lain itu peduli sama dia. Dia merasa ada sebuah semangat tentu ya. Betul. Dalam hal ini mungkin orang itu yang membantu dia pikir, kami hanya bisa bawa dia sembuh. Tapi secara psikis juga membangkitkan semangat dia. Betul. Nah, ketika dia merasa dia diperhatikan orang lain, disayang orang lain, itu juga sebenarnya ada apa firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Dia juga bisa sembuh di situ. Iya, tanpa didoakan dia langsung sembuh. Iya, Bisa, begitu. iya. Jadi kadang-kala orang berpikir begini, karena didoakan oleh hamba Tuhan ini, gara-gara bayangan dari Petrus tidak dicatat di Alkitab seperti itu. Kalau memang serta-merta dia sembuh lewat itu, bisa juga karena dari dalam dia sendiri. Seperti jadi memang terlalu banyak. Ya itu juga bicara tentang bayangan yang kita nggak bisa, nggak kelihatan ya. Itu kadang-kadang kita sadarin. Amin. Ini luar biasa sekali, luar biasa. Nah, Ibu, bagaimana kita dapat mempercayai bahwa Tuhan itu dapat menggunakan kita sebagai saluran berkat bagi orang lain, bahkan jika kita sendiri merasa nggak sempurna, nggak mampu gitu. Kembali lagi tadi saya memulai dengan poin pertama itu bahwa bayangan itu adalah hal yang tanda kutip yang mutlak. Semua orang punya. Iya. Ketika ada cahaya, itu poin yang lain. Tetapi tidak akan menutup kemungkinan bagi semua orang dia punya bayangan. Dan saya percaya bahwa setiap manusia itu punya potensi. Tuhan menciptakan atau membuat saya lahir di dunia ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Nah, ketika Tuhan menciptakan saya dan saudara dengan tujuan, dengan maksud Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kasih buat kita. Kita bukan tanpa modal
sebenarnya. Sebenarnya ya, bukan Iya. tanpa modal ya. Saya beberapa kali kalau melihat, maaf ya, orang-orang yang cacat secara tubuh jasmani mereka, tapi luar biasa loh, pemusik yang handal seperti Iya, itu, iya, ya, suaranya bagus. ya, motivator atau Iya. segala macam, ya. Iya. Karena memang Tuhan ciptakan manusia itu bukan tanpa tujuan. Amin, Iya. amin. Ada tujuan, ada maksud. Iya. Dan harusnya kita sadari itu. Iya. Luar biasa. Seperti itu. Oke, Ibu, mungkin sudah masuk di kesimpulan atau penutup dari firman Tuhan, tidak selalu dengan tangan tetapi setidaknya dengan bayangan, bisa Iya. Ibu bagikan. Pertama kita bicara tentang semua orang itu punya potensi, semua orang itu punya sesuatu dari Tuhan, Amin. semua bisa dipakai Tuhan, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat pendidikan Iya. atau apapun itu, karena semua orang punya bayangan. Amin. Yang kedua, kalau kita punya bayangan dan kita juga punya tangan, kenapa tidak kedua-duanya Dimanfaatkan. dimanfaatkan? Ya, dimanfaatkan, diberdaya gunakan. Jangan melulu dengan tangan. Karena kadang-kala kalau kita tidak menggunakan bayangan kita, hanya dengan tangan kita, seperti saya katakan tadi, poin kedua, kita akan merasa sombong, ya, karena harus diakui, kan keluar dari tangan kita, keluar dari tangan Dan kita, kelihatan. yang kita sadari, Dan kita kelihatan. ya, kita niati, Iya, betul. disaksikan, kita niati gitu. Jadi ada pengakuan-pengakuan yang dari orang, akhirnya membuat kita Besar kepala. besar kepala seperti itu. Iya. Ya, Iya. jadi kita juga melihat orang lain, iya sih mereka mungkin tidak punya tangan seperti kita dalam hal potensi yang materi misalnya, tapi semua orang punya bayangan kok. Amin. Lah ngapain kita sombong? Ya. Nah, itu juga kan. Iya. Kemudian yang dari hal yang lain, mungkin juga ingin yang saya titipkan tadi di sini di bagian yang terakhir, bahwa bayangan tidak akan terbentuk tanpa ada cahaya. Iya. Jadi bagaimana kita memposisikan kita di hadapan Tuhan? Kita ini hanya dipercayakan, ya, sesuatu yang di dalam kita itu hanya pemberian. Iya. Tidak ada sesuatu yang tidak diberi. Saya pernah Tuhan bukakan rahasia bahwa kalau apa yang tidak ada yang engkau dapatkan sekarang tanpa engkau menerima. Jadi kapak nggak boleh membanggakan diri terhadap orang yang memakainya. Amin. Seperti itu. Iya. Jadi bayangan itu tidak akan terbentuk tanpa cahaya. Itu berarti bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Amin. Ada sesuatu yang di luar kuasa kita sebagai manusia yang bekerja melalui kita. Amin. Dan kita adalah bagian orang yang dipercayakan untuk menjadi pengelola, untuk menjadi penyelenggara. Amin. Entahkah itu dari tangan kita atau dari bayangan kita, entahkah itu dari yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Semua kepercayaan. Luar biasa sekali. Itu kesimpulan atau penutupnya ya. Iya. Oke, sahabat Skylight, Anda sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dari Evangelis Ibu Dewi Turangan dan di PT Families sebagai koordinator ya. Luar biasa, kita sudah melihat bahwa ternyata saudara juga punya potensi. Ya, Dan betul. jangan merasa minder, Ya. tetapi percayalah bahwa bayangan Anda bergerak menghasilkan mujizat. Ya. Wah, ini luar biasa loh, Ibu. Karena Dan sesuatu bukan menjadi hal yang tidak mungkin. Hmm, Nanti suatu ketika tangan kita juga bisa jadi berkat. ya. Ya, yang penting kita sadari dulu bahwa kita punya sesuatu dari Tuhan. Dan kita kayaknya mulai kabur aja bayangan. Aku udah bener ya. Iya, mesti. Sering-sering lah share link-link seperti begini yang Iya. memberkati ya. Amin. Ini termasuk loh bayangan Iya, ya. betul, Kan, betul. panggil Ibu Deina di sini ngerti bahwa bayanganku berharga juga. Iya. Bayangan Ibu Deina juga berharga. Puji Tuhan. Ternyata menghasilkan mujizat ya, Iya. pelipat gandaan Iya. kuasa kasih. Betul. Puji Tuhan, sahabat Skylight, kayaknya kita harus tutup acara ini dan doa syafaat Bu. Jadi doa untuk doa syafaat sebagaimana
seperti doa syafaat pada umumnya, kemudian untuk owner Skylight juga. Oh ya, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, betapa hati kami mengucapkan syukur di dalam acara penuh berkat ini. Tuhan boleh bicara lewat kebenaran firman-Mu, mengingatkan hal-hal yang penting bagi kehidupan kami. Kiranya apa yang sudah hamba sampaikan yang daripada Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap orang, mengingatkan mereka bahwa Tuhan bekerja sama dalam kehidupan kami untuk menjadi berkat juga bagi orang lain, dan kami punya potensi itu semua dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami semua. Kiranya Roh Kudus yang kembali memetraikan, meremakan itu dalam kehidupan kami semua yang mendengarkan, agar firman-Mu hidup dan menghidupkan kami semua. Saat ini Tuhan, kami satu hati berdoa untuk pimpinan negara kami, pimpinan daerah kami, pimpinan desa kami, dusun kami, semua pemerintah kami. Tuhan, kami berdoa buat mereka, beri mereka hati yang penuh dengan bijaksana untuk mengemban tanggung jawab yang kami percayakan kepada mereka. Beri mereka rasa takut akan Tuhan, teristimewa ya Tuhan. Kami berdoa agar setiap hati mereka boleh meluangkan kesempatan bagi penginjilan dimanapun. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, tidak terbatas pada gembala jemaat, penginjil, pelayan-pelayan, guru-guru sekolah minggu sekalipun Tuhan, penginjil-penginjil jalanan, dan mungkin pelayanan-pelayanan yang dianggap kecil bagi orang lain, pelayanan panti, pelayanan ya Tuhan Yesus yang tidak terlihat, pelayanan doa, biar semuanya Tuhan Engkau tolong. Mereka yang Engkau sudah percayakan, Engkau lengkapi dan Engkau urapi, Engkau pakai dengan luar biasa, biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat setiap pelayanan yang Engkau percayakan bagi mereka. Saat ini Tuhan, secara pribadi hamba berdoa bagi owner Skylight di sini. Tuhan, apa yang Kau sudah taruh bagi mereka di dalam hati mereka untuk menjadi penyelenggara penyampaian firman-Mu, Tuhan, teguhkan mereka dan berkati mereka Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pelayanan, pekerjaan, usaha apapun yang Engkau sudah berikan bagi mereka. Biar Engkau berkati mereka, dan biarlah lewat kehidupan mereka juga mereka akan semakin bertambah-tambah jadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demikian setiap yang mengambil bahagian dalam pelayanan radio ini Tuhan. Tuhan memberkati Bu Bella, Tuhan memberkati Bu Anita, memberkati setiap ya Tuhan Yesus staf di dalam pelayanan radio ini Tuhan. Kehidupan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati. Pakai dan jadikan mereka berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak potensi-potensi yang tentu Engkau akan bukakan dalam kehidupan kami semua. Mungkin saat ini kami belum sadari, demikian halnya setiap pendengar yang ada. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan mengingatkan kami, Roh Kudus yang akan membuat kami mengerti bahwa Tuhan akan memakai kami dalam setiap bidang kehidupan kami. Mungkin kami bukan sebagai pembicara hebat, pembuat mujizat, tetapi setidaknya Tuhan, lewat bayangan kami jadi berkat. Kami boleh menyadari itu Tuhan. Tidak ada sesuatu yang akan rugi dari kehidupan kami. Kalau hanya untuk bayangan saja, kami tidak jadi berkat. Bagaimana Tuhan akan pakai kami dari tangan kami sendiri? Biar kami lewat bayangan kami Tuhan. Kami mau belajar rendah hati, kami mau belajar mengasihi, kami mau belajar untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, berdampak bagi orang lain. Dan kami percaya kepercayaan yang lain, ketika Engkau tahu kami mampu
menjalani kepercayaan yang kecil, ada kepercayaan-kepercayaan yang besar, yang lain yang akan Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami butuh Roh Kudus yang akan membuat kami melakukan firman-Mu dan membuat kami selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Dan kami berdoa biar malam hari ini kami pun akan lewati malam yang penuh berkat, karena Tuhan beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, setiap kami yang mendengarkan lewat live streaming Facebook, lewat YouTube, lewat radio, semuanya tidak ada yang terkecuali diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kerendahan hati, kami sampaikan doa ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan memberkati untuk Ibu Evangelis Yenia Turangan dan dari PT Families yang hari ini sudah. Terima kasih Tuhan Bella, kesempatan yang luar biasa. Terima kasih juga bersedia hadir Iya. ya. Kapan-kapan juga pasti diundang ya kalau ada waktu. Mungkin agak syok, kaget kali ya kecepatan. Iya, seperti itu. Memang sebenarnya pelayanan saya tipe orang yang mempersiapkan, Bu. Iya. Jadi memang Dadakan gitu. ini termasuk dadakan, tetapi kalau Tuhan boleh taruh sesuatu, bukakan rahasia firman Tuhan. Iya. Ini semua semata-mata karena Tuhan berkehendak. Amin. Iya. Amin. Iya. Karena saya juga harus tanya ke suami, saya Iya, bilang kan, iya, dan betul. suami bilang boleh. Jadi kalau itu sudah ada tanda lampu hijau, lampu ya puji hijau, Tuhan. ya. Tinggal saya sendiri yang kemudian harus mempersiapkan. Persiapkan. Terima kasih Puji Tuhan. sekali. Tuhan memberkati. Terima kasih doanya, Iya, terima kasih sama-sama. semua yang sudah sama-sama dengan pelayanan ini. Tuhan Yesus Oke. memberkati. Selamat malam. Oke, Tuhan memberkati. Sahabat Skylight, akhirnya kita sudah perjumpaan kita di Blessing in the Spirit. Sampai jumpa lagi dan Shalom Aleichem. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.